selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah, mau dipersiapkan dulu Alkitab dan persembahannya. Sebelum memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta, baitnya yang pertama dan kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap hari kami ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah ya Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan pimpin dan serta kami ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri lagi. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-17 sampai 24. Mazmur 119 ayat 17 sampai 24. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali.
Sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Terima kasih sudah mau bergabung di IMPT virtual Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita buka dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ke 29. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami di hari Minggu ini. Bapa yang terkasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang akan selalu membuka hati kami, memberikan pencerahan, memberikan penerangan bagi jalan kami Bapa melalui firman ini. Biarlah Engkau akan selalu berbicara kepada kami selalu dan akan selalu menuntun kami ke depan melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ke 29 yang berbunyi demikian. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudaraku kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus.
Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya setiap hari. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita telah mendengarkan tadi firman Tuhan. Kita akan memulai untuk kita merenungkan dari firman tersebut. Nah, Merdeka, kita menyambut ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kita mencoba untuk memberikan semangat di tengah pandemi COVID-19 yang sekiranya masih belum selesai, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, kita mulai dari kisah para rasul. Di sini menceritakan kisah Rasul Paulus. Dia menghadapi sebuah diterpa berita hoax mengenai dirinya yang melakukan, bisa dibilang melakukan penyelewengan atau memutarbalikkan fakta tentang hukum Taurat. Kita tahu bahwa Yesus Kristus ialah Dia yang menyempurnakan hukum Taurat. Tidak memutarbalikkan, tidak mengurangi, tidak menambahkan, tapi Dia melengkapi hukum Taurat tersebut. Nah, itu yang terjadi kepada Rasul Paulus. Dia menghadapi tuduhan bahwa dia telah memutarbalikkan fakta mengenai hukum Taurat. Dia melakukan hal-hal yang bisa dibilang menyesatkan. Tapi dia memberikan sebuah pembelaan Rasul Paulus kepada bangsa Yahudi, kepada umat Israel, bahwa dia tidak melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yaitu memutarbalikkan fakta mengenai hukum Taurat. Nah, di cerita saat ini, di hari Minggu pagi ini, kita mau membuka hati dan pikiran kita, adik-adik sekalian. Kita mau melihat bahwa berita palsu, hoax, atau
berita-berita yang bertebaran di luar sana itu banyak sekali merugikan, baik untuk diri pribadi ataupun untuk bangsa dan negara. Salah satu contoh, mungkin adik-adik saat ini pernah mendengar di media sosial, di televisi, di berita-berita online ataupun lokal, bahwa ada loh orang Indonesia yang telah menemukan obat COVID-19. Seperti itu. Nah, dia mengaku bahwa obat ini bisa menyembuhkan pasien COVID-19 dan telah diuji cobakan kepada para pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Seperti itu. Kalau kita lihat di wawancaranya dengan salah seorang artis di YouTube, mungkin adik-adik sekalian bisa melihat bahwa benar gak sih berita tersebut? Gitu. Apakah berita tersebut fakta atau hoax? Nah, kalau kita mengacu kepada ayat 29, kalau kita menangkap berita tersebut, apakah betul itu fakta atau hoax? Dengan menggunakan hati yang telah menebal, telinga yang berat untuk mendengar, dan mata yang melekat tertutup, kita akan menelan sebuah berita itu dengan bulat-bulat tanpa disaring terlebih dahulu, adik-adik sekalian. Nah, sebenarnya cara itu adalah cara yang tidak benar. Cara yang benar adalah kita harus tahu dulu, kita harus pasti dulu apakah betul narasumber tersebut adalah valid, berasal dari sebuah lembaga yang diakuikah, atau dia mempunyai bisa dibilang hasil dari riset yang dia publish secara umum. Seperti itu. Nah, dari yang kita tangkap melalui firman Tuhan kali ini, kita tahu bahwa sumber berita kebenaran, kabar baik itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus adalah sumber kebenaran. Kebenaran yang dia miliki adalah kebenaran yang bisa dibilang membawa kabar keselamatan. Kebenaran yang melegakan. Kebenaran yang membuat kita lebih rileks. Seperti itu. Tanpa ada bisa dibilang beban. Gitu. Jadi kebenaran yang melegakan. Seperti itu. Nah, kita juga harus lihat bahwa di dunia ini, di sekitar kita, terutama melalui media sosial, kita disuguhkan oleh berbagai macam berita yang bisa dibilang hoax. Itu banyak, fakta itu banyak, tapi kita harus lebih aktif lagi menyaring sumber-sumber berita tersebut. Jadi kita tahu, kita mau ngasih ilmu kita ke teman kita, ke rekan kita, ke keluarga kita, itu benar. Jangan salah. Sekali kita memberikan berita atau informasi yang salah kepada orang-orang terdekat kita, mereka juga akan memberikan informasi tersebut ke orang-orang di sekitar mereka salah juga. Anggap aja efek berantai gitu. Dari satu salah,
maka terusnya akan salah. Seperti itu. Nah, itu kalau kita tidak bisa menyaring berita tersebut. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu akan memberikan kelegaan, akan memberikan kabar baik. Jadi kita seharusnya memberitakan kabar baik, adik-adik. Memberitakan kabar yang memberikan sukacita. Adik-adik tahu kalau jempol kita ini bisa dibilang bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Saat zaman sekarang jempol tuh pengaruhnya luar biasa, adik-adik. Kadang-kadang mood kita itu dipengaruhi oleh jempol. Percaya atau tidak percaya. Ketika kalian memposting foto, caption, apapun kata-kata yang oleh kita unggah di media sosial, jumlah jempol, jumlah like itu akan mempengaruhi mood. Makin banyak jempolnya, mood kita, seneng, kita dapat jempol banyak, gitu, dapat likesnya banyak, gitu. Tapi ketika kita mendapat emoticon sad, angry, mad, gitu, mood kita langsung berubah. Kok kayak gue nggak dihargain gitu loh di media sosial. Padahal itu media sosial, gitu. Artinya kenapa kita harus menggantungkan mood kita terhadap media sosial, sedangkan media sosial itu bisa dibilang merupakan sebuah alat saja, alat yang diciptakan manusia. Kalau kita mau mood kita itu tenang, mood kita itu happy, mood kita itu gembira, ya gantungkanlah itu kepada Tuhan melalui firman yang kita baca setiap hari, adik-adik sekalian. Artinya setiap saat mintalah sama Tuhan, gitu loh. Ya, adik-adik, dalam rangka HUT RI ke-75 ini, baiknya kita memberikan kata-kata yang memberikan semangat, terutama kita yang tengah mengalami COVID-19 ini. Berikan kata-kata yang membangun, berikan kata-kata yang memotivasi sesuai kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Jangan kita mengunggah berita-berita yang tidak benar, tidak baik. Seperti itu. Rasul Paulus pun ketika dia sedang mengalami kesulitan, ketika dia sedang mengalami diterpa oleh angin hoax ini, dia meminta klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengunggah atau memberikan berita-berita yang melawan ajaran Kristus. Seperti itu. Makanya kalau kita baca di ayat 24, itu tuh orang-orang Israel tuh terbagi jadi dua kubu. Ada yang yakin oleh perkataan Rasul Paulus, ada juga yang tidak percaya. Nah, kita mau yang mana nih? Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau ambil yang mana nih? Ambil yang percaya atau ambil yang tidak percaya? Kebenaran Tuhan sudah kita buktikan, gitu. Kabar keselamatan Tuhan sudah terbukti.
gitu loh. Kita masih bisa mengikuti ibadah virtual ini adalah kita yang masih mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, yang masih mendapatkan anugerah dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Makanya kita bisa bangun pagi, bisa bernafas, bisa menikmati firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi kakak mau mengulang sedikit lagi. Mulailah kita memberikan sesuatu hal yang positif, sesuatu yang menginspiratif, sesuatu yang memberikan kita kekuatan di tengah pandemi yang mewabah ini, yang belum tahu kapan selesainya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, biarlah firman Tuhan, biarlah kebenaran Tuhan yang akan selalu memberkati kita semua hari demi hari dalam melawan ketidakbenaran, melawan hoax yang begitu banyak di sekeliling kita, baik di media sosial, baik di non-media sosial pun banyak berita hoax seperti itu. Jadi isilah kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini dengan hal-hal yang itu tadi, yang inspiratif, yang positif, yang memberikan sukacita untuk orang-orang di sekitar kita semua. Terima kasih banyak. Kita akan akhiri renungan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan Tuhan. Kami telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya Bapa. Biarlah kebenaran-Mu, firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kami, menjadi arahan bagi kami di setiap langkah kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang dengan doa-doa pribadi kami ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini ya Bapa, Engkau mau memberikan sukacitamu, Engkau mau memberikan kabar baikmu, memberikan keselamatanmu kepada kami ya Bapa, yang merupakan anugerah terindah yang kami dapatkan. Bapa yang terkasih, pada pagi hari ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini tengah mengikuti ibadah virtual IMPT di tanggal 16 Agustus 2020 ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan adik-adik kami ini kekuatan, berikan adik-adik kami ini semangat dalam menjalankan kehidupannya, dalam menjalankan sekolahnya, dalam menjalankan aktivitas yang saat ini mungkin terbatas ya Bapak. Bapak yang terkasih, biarlah rencana Tuhan yang akan berlaku untuk adik-adik kami ini ya Bapak, berkati dalam sekolahnya, berkati dalam keluarga, berkati dalam pergaulan, dalam rumah, dengan orang tua, dengan adik dan kakak, dengan rekan-rekan. Tuhan, Kau berkati mereka selalu. Berikan kepintaran, hikmat, kecerdasan untuk adik-adik kami ini dalam setiap langkah yang mereka ambil ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk negara ini ya Bapak, bangsa dan negara ini. Berkati para presiden, para pemimpin negara ini, dari presiden, dari menteri, dari hingga pada aparat-aparat yang paling bawah ya Bapak. Kau berikan mereka hikmat untuk memimpin negara ini. Jauhkan dari tindak-tindak yang kurang baik ya Bapak. Biarlah Kau berkati pemimpin bangsa ini, dan biarkan bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal Engkau, takut akan Engkau ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya. Berkati para pendeta, presbiter, majelis jemaat, dan Kau juga memberkati para jemaat GPIB Sejahtera di Bandung ini ya Bapak. Kami mengucap syukur di mana gereja pun tengah menjalankan protokol kesehatan dalam ibadah. Kau berkati semua kegiatan tersebut dalam setiap kegiatan ibadah di hari Minggu ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Biar Engkau menyertai kami kemanapun kaki kami melangkah ya Bapak. Lindungilah kami selalu, jauhkan dari hal-hal yang kurang baik ya Bapak. Kau juga mau selalu pagari kami dengan darah dan kuasa-Mu. Lindungilah kami dari virus-virus yang ada di luar sana ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan Pelkat PT. Biarlah Kau berkati para kakak pelayan, adik-adik pelayan. Kau berkati kami semua di tengah pandemi ini ya Bapak. Biarlah kami dapat lebih dalam berkomunikasi, kami lebih dalam untuk saling berbagi firman Tuhan ya Bapak. Kau juga mau selalu menyertai kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk seminggu kemarin ya Bapak, dalam setiap aktivitas dan langkah kami. Bapak, kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah ke dalam kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Sambil menyiapkan persembahannya, kita akan menyanyi dari PKJ 147, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa. Untuk persembahannya, adik-adik bisa disatukan dengan orang tua atau adik-adik bisa langsung memberikan persembahan ke gereja. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami sudah mengumpulkan sebagian berkat yang kami punya ya Tuhan, supaya berkat ini bisa berguna ya Tuhan untuk gereja, bangsa, dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT kita pada hari ini, yang pertama, IHMPT akan tetap dilaksanakan secara virtual dengan video yang akan di-upload ke YouTube channel GPIB Sejahtera setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Jadi, jangan sampai kelewatan video IHMPT-nya ya adik-adik. Warta kita yang kedua adalah yuk tetap dukung dalam doa kondisi COVID-19 yang sekarang ini ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara tetap menggunakan masker kalau keluar dari rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Sekian Warta PT kita pada hari ini. Yuk, lanjutin ibadahnya yuk. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali ke setiap langkah yang akan kita ambil. Biarlah ibadah yang telah kita lakukan ini menjadi berkat untuk kehidupan kita sehari-hari dan ke depan. Kita akan mengisi pujian kembali dari lagu berikut.
keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, putusan-Ku. Ini aku, putus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Putus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah IMPT virtual kali ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang akan memberikan sukacita kepada kami dalam setiap langkah kami selepas dari ibadah ini. Bapa, biarlah rancangan-Mu saja yang akan berlaku untuk kami, dan penyertaan Tuhan akan menyertai kami selalu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menyertai kami, dan Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Tuhan akan melindungi kami kemanapun kaki kami melangkah. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.